Hai guys, balik lagi bersama aku Muhammad Nursyadi Prabowo di channel YouTube Circle Belajar Bareng. Kali ini kita akan bahas tentang gimana sih cara untuk mendapatkan atau menemukan arah hidup. So, buat kalian yang masih kuliah atau mungkin baru lulus SMA, kadang bingung gitu, kayak apa sih yang harus dilakuin setelah lulus atau ini arahnya kemana ya gitu dan lain sebagainya. Jadi kita bakal bahas step by step dan juga aku bakal kasih based on pengalaman dan juga based dari cerita-cerita dari orang-orang yang menceritakan tentang kehidupan mereka. So, tonton dan simak sampai selesai ya guys. Aku juga pernah ngerasain hal tersebut, kayak aku nih habis lulus mau ngapain, mau gimana. Nah, karena itu kita coba belajar cari arahnya bareng-bareng, kayak gimana sih harusnya buat kita bertindak dan juga gimana harusnya kita untuk menentukan arah hidup setelah lulus kuliah ataupun setelah lulus dari masa sekolah gitu guys. Realitanya ketika kita lulus, ya kalian mungkin juga ngerasain ya, kayak habis lulus nih, kita tuh cuma diajarin kayak lulus dari SMA atau dari kuliah, habis itu cari kerja, habis cari kerja ini itu, tapi kita nggak tahu tuh, kayak kita tuh nggak diajarin kayak apa sih yang harus kita lakukan, kita tuh mau jadi apa, diri kita nih mau kerja di sebagai apa, atau kita mau create value apa di dunia ini. Cuma diajarin kayak, yaudah kamu belajar yang rajin ya, kamu pinter-pinter nih, kamu ranking 1, nilainya bagus dan lain sebagainya. Habis itu udah langsung selesai lulus, disuruh cari kerja yang belum tentu kerjaannya itu sesuai sama apa yang kita pelajari, bener kan? Apalagi yang dipelajari di sekolah dan yang ada di faktanya di lapangan ketika kalian kerja itu pasti beda jauh. Jadi kayak nggak sesuai gitu apa yang udah diajarin sama yang apa yang akan dilakukan ketika di kehidupan setelah sekolah atau ketika kehidupan saat bekerja. Karena itu juga orang-orang jadi bingung, kayak bahkan ini juga videoku buat karena request dari temanku ya. Jadi teman kuliahku tanya kayak gimana sih cara buat nentuin arah hidup setelah kebingungan dan juga ngerasa kayak hampa dan lain sebagainya. Mungkin juga ada masalah internal or something. Jadi bingung gitu. Ini gimana? Mau harus apa dulu yang dilakuin dan gimana caranya gitu kan. Pasti banyak orang juga relate dengan hal tersebut, dan ya semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian lah, bisa membantu kalian dalam mencari arah hidup atau ya sekedar visi misi or goals kalian ke depannya setelah lulus gitu. Aku mulai sadar bahwa sebenarnya cari arah hidup ataupun goals itu nggak dengan waktu yang lumayan cepat ya guys ya. Jadi butuh proses, butuh waktu juga, step by step, dan juga masih banyak hal-hal atau yang kurangnya itu harus dievaluasi gitu. Jadi kita nggak bisa dalam satu hari atau dalam satu malam kita merancang semuanya untuk menentukan goals itu nggak bisa. Kita perlu ada prosesnya dulu, kayak misal kita harus belajar satu hal yang ingin kita pelajari, terus yang kedua kita juga mungkin perlu orang lain atau mentor yang bisa ngebantu kita buat belajar suatu hal, dan mungkin yang ketiga pengalaman itu sendiri, kita melakukan hal tersebut dan kita mendapatkan outputnya gitu, kita evaluasi, kita coba improvisasi gitu setelah output itu apa yang bisa dilakukan. Jadi aku bakal kasih 3 step buat kalian, 3 step simple, insya Allah semua orang juga bisa menjalaninya buat bisa nentuin gitu, kayak goalsnya di hidup kalian tuh mau ngapain. Yang pertama tuh coba kenali diri sendiri dulu. Kalian coba masuk ke diri kalian atau kalian bercermin gitu, kalian rasain gitu, kayak aku nih siapa, aku nih mau jadi apa, dan pastikan hal yang kalian ingin jadikan goals itu adalah hal yang kalian suka plus kalian jago. Jadi ketika kalian suka dengan hal tersebut dan kalian jago di bidang tersebut, otomatis untuk kalian lakuin berprosesnya tuh bakal lebih mudah, karena ya udah kalian jago di situ dan kalian juga suka. Jadi mau seberapa berat, mau seberapa lama prosesnya, pasti kalian jalani. Terus step yang kedua itu jangan takut salah, jangan takut mulai. Nggak harus perfeksionis, jangan sampai jadi orang yang perfeksionis. Ketika kalian mulai sesuatu nih, apapun itu just do it dulu, lakukan aja dulu, step by step, pelan-pelan. Nggak apa-apa ketika salah di awal dan juga kayak kok masih kurang ini. Contoh kayak video ini pun itu pasti masih banyak kurangnya. Dari video awal coba kalian tonton Circle Belajar Bareng dari awal sampai video yang sekarang,
itu pasti ada evaluasinya dan terus berusaha jadi lebih baik. Tapi apa? Nggak takut untuk mulai, post aja dulu, lakuin yang terbaik aja dulu. Ketika semuanya udah dilakuin, kita sembari evaluasi gitu. Jadi jangan takut ngelakuin dan jangan takut buat salah. Jangan jadi orang yang perfeksionis, lakuin yang terbaik, evaluasi, lakukan dulu sembari menjadi orang yang lebih baik dengan cara step by step tadi, evaluasi tiap konten, evaluasi tiap kalian lakuin sesuatu. Karena orang yang jago dan orang yang bisa sukses itu adalah orang yang berani memulai dan mengevaluasi kegiatan dia menjadi lebih baik. Gitu guys. Dan step yang ketiga atau step yang terakhir adalah coba kalian cari relasi atau coba kalian cari teman yang seperjuangan. Ini mungkin sedikit opsional ya, tapi ketika kalian bisa dapetin teman atau kalian bisa dapetin relasi yang sesuai dengan apa yang kalian ingin capai atau kalian goals-nya gitu, itu pasti prosesnya ngerasa lebih cepat dan juga ada temennya gitu. Jadi kerasa nggak sendirian. Kalau kalian misal nih contoh ngelakuin trading future gitu, jangan sendiri. Dalam artian gini, ketika kalian punya trade plan dan lain sebagainya, bisa aja kalian ngelakuin kesalahan kan di situ. Ketika kalian punya relasi, ketika kalian punya komunitas, kalian bisa tanyain gitu, ini bagus gak trade planku? Dan apakah ada yang harus dibenerin? Terus kalaupun iya, apa yang harus dibenerin? Dan kalian bisa filter gitu. Itu tuh sebagai masukan. Ketika kalian cuma berdasarkan asumsi atau berdasarkan opini pribadi, itu nggak 100% valid guys. Karena orang lain juga punya pandangan yang berbeda dan hal tersebutlah yang membuat suatu hal itu jadi lebih rasional karena bisa digabungin gitu dengan opini-opini orang lain. Tapi itu opsional ya, balik lagi. Tapi menurutku pribadi ketika kalian punya relasi, contoh di komunitas, contoh kayak komunitas circle belajar bareng, terus juga Crypto Solo Raya dan lain sebagainya, itu ya bisa buat kalian improve gitu. But dalam relate-nya atau yang realitanya, yang kejadian memang kita semua belum tentu bisa dapat jawaban yang pasti. Kita juga belum tentu dapat goals yang kita inginkan secara absolut gitu, secara keseluruhan. Tapi dengan hal tersebut justru kita mau buat belajar, kita selalu improve dan kita bisa dengerin orang lain. Jangan jadi orang yang arogan. Selalu kosongin gelas ketika mau belajar. Kalian tuh bahkan justru ya diriku juga, aku ngerasa kayak ketika aku belajar dengan orang gitu, aku selalu kosongin gelas, aku selalu dengerin mereka. Ada poin-poin penting atau mungkin hal yang aku nggak tahu yang mereka bisa kasih tahu ke aku. Jadi mungkin kalian juga kayak gitu, kosongin gelas, kalian pahami, kalian jangan jadi arogan gitu loh. Belajar seperti filosofi padi guys, semakin dia berisi, dia semakin nunduk. Dalam artian dia tuh rendah hati dan dia selalu mau belajar jadi yang lebih baik gitu. Kita bisa sama-sama diskusi di komen. Jadi kalian komen aja apa sih yang masih jadi struggle-nya kalian gitu di kehidupan dan gimana caranya kalian buat nyelesain itu. Mungkin kalau kalian mau lebih dalam, lebih teknikal, itu bakal aku share di premium ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar lebih dalam bisa ikut premium circle belajar bareng. Di situ aku bakal bahas lebih dalam, lebih praktikal gimana sih caranya biar bisa dapetin atau menemukan goals buat diri kalian. Mungkin cukup sampai sini aja konten kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa buat share, komen, dan subscribe channel YouTube Circle Belajar Bareng. Akhir kata, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video guys. Bye-bye.